Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Umi? Alhamdulillah, Fatia sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Umi. Ya, Umi hari ini temanya sangat menarik sekali ya. Bakti seorang istri untuk ibunya, kayak gitu. Nah, langsung saja Umi. Kira-kira kita sudah nggak sabar untuk mendapatkan penjelasan tentang materi yang sangat luar biasa sekali ini Umi. Silahkan Umi maju. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali bisa silaturahim dengan sahabat cinta Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridha dan inayahnya kepada kita semua. Berbicara tentang berbakti kepada orang tua, itu adalah salah satu kewajiban kita, bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Dan ini memang benar adanya, artinya ketika ada orang yang mohon maaf sampai melukai orang tua, itu Allah akan memberikan sanksinya itu bisa dikatakan secara langsung. Bahkan ini punten-punten, ini akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai anak itu sudah menjadi orang tua, ya. Karena ada kalimatnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dikatakan kama tadin tudan, seperti apa kita melakukan sesuatu atau ketika kepada orang tua, seperti apa kita bersikap kepada orang tua, maka kelak anaknya pun akan bersikap seperti apa kita melakukan orang tua, seperti apa kita bersikap kepada orang tua. Ini Masya Allah, banyak sekali kejadian-kejadian yang ketika dilihat anak-anaknya punten, kejadian anak-anaknya yang ternyata ada yang melawan kepada orang tua, ada yang sampai memusuhi orang tua, ternyata begitu diselidiki, ternyata dia pun dulu pernah melakukan hal yang sama. Seperti halnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada dikisahkan di riwayatnya, ada seorang yang sampai membuang orang tuanya ke gurun pasir, ke tempat yang sangat jauh. Kalau dulu kan kalau di tempat kita, tempat yang terpencil itu adalah hutan ya. Kalau di Jazirah Arab itu adalah gurun pasir. Diketahui ada seorang anak yang membuang ayahnya, ya, kalau nggak salah ayahnya ke gurun pasir yang sangat jauh. Jadi satu saat ketika ditanyakan itu ternyata kamakola, punten riwayatnya kamakola, artinya maknanya seperti ini. Jadi ketika anak itu sedang mempersiapkan orang tuanya, jadi kalau ada orang tua yang sudah sakit, dulu tuh di zaman jahiliyah, kalau ada orang tua yang sudah sakit, ada orang tua yang sudah tidak bisa diandalkan lagi, jadi setiap anaknya itu langsung membawa orang tua itu, langsung mempersiapkan kendaraannya, untuk apa? Untuk membuang orang tuanya, gitu. Nah, membuang orang tuanya kemana? Ke padang pasir. Nah, satu saat ini kejadian kepada salah satu salah seorang anak juga, salah seorang orang tua tadi. Saat anaknya sedang mempersiapkan kendaraan untuk orang tuanya, ya. Saat orang tuanya sudah sakit, taruhlah kita katakan si Fulan itu sudah mempersiapkan kendaraan untuk orang tuanya yang sudah mulai sakit-sakitan, yang sudah mulai tua renta. Lalu orang tuanya lalu menanyakan kepada anak itu, wahai anakku, kau mau buang aku kemana? Kamu mau buang aku kemana? Rencananya kamu mau buang aku ke daerah mana? Lalu anak itu terlihat sangat kaget sekali. Ya, berarti wahai bapakku, kenapa kau bertanya seperti ini kepadaku?
Lalu orang tua itu bilang begini, karena aku dulu membuang orang tuaku ke satu tempat. Aku berharap kamu membuang aku ke tempat di mana aku membuang orang tuaku. Itu kama tadin tudan. Makanya seperti apa kita memperlakukan orang tua saat ini, maka seperti itu pula yang akan kita dapatkan dari orang tua, dari anak-anak kita. Seperti halnya ketika ada seorang ibu atau seorang ayah berkata kepada anaknya, nak doain ibu ya nak, kamu sudah berdoa belum untuk ibu? Kamu sudah berdoa belum untuk ayah? Terus anaknya bilang, emang kenapa? Enggak, kamu doain ibu ya. Terus ditanya lagi, nah sudah doa belum? Enggak usah pertanyaan itu dilayangkan kepada seorang anak sebetulnya. Karena jawaban itu akan didapat oleh dirinya sendiri. Tanpa dia bertanya pun, dia akan punya jawabannya. Apa jawabannya? Tanya diri sendiri apakah dia mendoakan orang tuanya. Ketika dia mendoakan orang tuanya, maka yakin anaknya pun akan mendoakan orang tuanya. Jadi nggak usah lagi seorang ibu atau seorang ayah, nak kamu doain mama nggak? Nak kamu doain papa nggak? Nggak usah. Karena jawaban itu sudah tidak memerlukan jawaban dari anak. Tapi dari mana? Dari diri sendiri. Tanya diri sendiri apakah dia sebagai seorang anak mendoakan orang tua, apakah dia mencintai orang tuanya daripada mencintai diri sendiri. Sementara mohon maaf, kita dulu ketika kita sakit, orang tua selalu mengatakan di dalam setiap doanya, ya Allah, lebih baik aku yang merasakan sakit itu ya Allah. Pindahkan rasa sakit itu kepadaku ya Allah. Jangan biarkan anakku sakit. Itu yang terjadi kepada orang tua kita dulu. Dan ini saya rasakan. Saya sangat merasakan ketika anak saya sakit, saya berharap anak saya tidak usah menanggung rasa sakit seperti sekarang ini. Misalnya anak saya sakit. Dan ini subhanallah. Tapi apa kabarnya kita? Apa kabarnya kita sebagai seorang anak saat orang tua sakit? Apakah kita bisa tidur nyenyak? Sementara orang tua kita ketika kita sakit bolak-balik pegangin dahi kita, bolak-balik ngeliatin kita gelisah, tidurnya lebih gelisah daripada anaknya yang sakit. Apa kabarnya kita? Apakah ketika orang tua kita sakit, adakah kegelisahan di dalam tidur kita saat orang tua kita sakit? Sebesar apakah cinta kita kepada orang tua kita? Subhanallah. Kalaupun ingin menanyakan sebesar apa cinta anak kita kepada kita, nggak usah ditanya. Nggak usah lagi ada pertanyaan, nah kamu sayang sama mama, nah kamu sayang sama papa, nggak usah ada pertanyaan itu. Tanya diri sendiri, apakah kita mencintai orang tua kita? Ketika jawaban itu bisa kita jawab, maka kita pun akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kepada anak kita. Subhanallah. Dan perlu diketahui, rasanya semuanya sudah paham, bahwa sesungguhnya sebesar apapun kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua, usaha kita bisa dikatakan kita merasakan bahwa usaha kita itu adalah usaha yang maksimal. Tapi pada hakikatnya, sebesar apapun, hatta walaupun nyawa taruhannya, kita tukar nyawa kita untuk mengganti jasa-jasa ibu kita, nggak akan bisa. Nyawa kita seandainya diganti dengan satu tetes air ASI dari orang tua kita, dari ibu kita, nggak bisa menukar. Makanya mohon maaf, di dalam hukum kisos, ketika ada seorang ayah atau ibu membunuh membunuh anaknya, itu tidak akan dihukumi sebagai hukum kisos. Kenapa? Karena penyebab adanya anak itu adalah orang tuanya. Itu saking ini bukan menggambar dahsyat banget ya Islam kok kejam banget orang tua boleh bunuh anak, bukan begitu. Tetap hukumnya dosa. Maksudnya ini untuk menggambarkan saking tingginya derajat orang tua, sehingga ketika nyawa melayang pun nggak ada apa-apanya. Makanya pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang dari Yaman kalau nggak salah, seorang pemuda dari Yaman berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya seorang ibu saya sakit, saya merawatnya, semua saya rawat, saya suapin, saya mandiin, saya gendong, pokoknya apapun saya lakukan untuk ibu saya. Apakah saya sudah cukup dikatakan sebagai anak yang berbakti? Perkataan yang mengagetkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. La sawa. Enggak sama, kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Subhanallah. Sesungguhnya ketika engkau berdoa
kepada Allah untuk ibumu sangat berbeda dengan doa ibumu untuk kau ketika kau sakit. Ketika kau sakit, ibumu berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan anakku ya Allah. Pindahkanlah penyakitnya kepada diriku ya Allah, itu doa ibumu. Tapi apa doa seorang anak ketika ibunya sakit? Ya Allah, kapan kau panggil ibuku ini? Ya, iya. Ini yang sering terjadi, subhanallah, na'udzubillah. Jadi punten ingat, kama tadin tudan. Seperti apa kita melakukan sesuatu, maka seperti itu pula kita akan dapatkan dari anak kita. Subhanallah. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita dulu yang berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana kita sebagai seorang istri, rasa-rasanya sangat sempit. Ya, mungkin orang yang belum paham sempit sekali seorang istri untuk berbakti kepada orang tua. Sulit sekali untuk seorang istri berbakti kepada orang tua. Tidak. Tidak ada kesulitan untuk seorang istri berbakti kepada orang tuanya. Tidak. Jangan dipikir karena ridho istri, punten ridho istri itu ada pada ridho suami. Iya. Tapi ingat, ketika suami ridho, sesungguhnya orang tua itu ridho. Walaupun tidak akan diucapkan, tapi Allah yang meridhoi istri itu. Karena apa? Surganya kita, seorang istri itu ada pada suami. Jangan khawatir seorang istri ketika ada kalimat bahwa kita harus taat kepada suami. Suami surganya ada pada orang tua, tapi istri surganya ada pada suami. Punten, berapa banyak di antara akhwat yang merasa khawatir, bahkan ada rasa jealous, merasa kok Islam begini banget ya, kenapa saya nggak bisa berbakti kepada orang tua sementara suami harus berbakti kepada orang tua. Dan artinya yang lebih didahulukan kan, kalau suami yang lebih didahulukan siapa? Orang tuanya. Makanya hati-hati, maaf, berapa banyak, punten, berapa banyak di antara pasangan suami istri, bahkan berapa banyak di antara istri yang dengan nikmatnya mengatakan, mas kamu pilih aku atau ibumu, mas kamu pilih aku atau ayahmu. Na'udzubillah. Kalau seandainya seorang laki-laki ditanya oleh seorang istri, kamu pilih aku atau ibumu, kamu pilih ayah atau ibumu, ayahmu atau aku, maka langsung nggak usah berpikir panjang. Kalau orang tuanya tidak menyuruh ke dalam kemaksiatan, maka tanpa pikir panjang laki-laki itu wajib memilih orang tuanya. Subhanallah. Sesungguhnya ketika ada perkataan seorang istri, kamu pilih aku atau ibumu, kamu pilih aku atau ayahmu, sesungguhnya itu menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia menyuruh suaminya untuk apa? Untuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi ingat, ketika ada suami yang mendengar perkataan dari istri, mas kamu pilih aku atau pilih ibumu, mas kamu pilih aku atau ayahmu, langsung gak usah pikir panjang, pilih orang tua Anda. Pilih orang tua Anda. Seandainya punten seorang ayah, seorang ibu melakukan kekeliruan, ketika kekeliruan itu masih dalam syariat Islam, tetap yang dipilih adalah orang tuanya. Hati-hati, bumerang itu untuk seorang istri ketika mengatakan, mas kamu pilih aku atau ibumu. Bumerang, karena dia yang akan punten, na'udzubillah, dia yang akan terlempar ke dalam jurang kenistaan. Na'udzubillah. Makanya punten, mungkin terus gimana dong, saya bingung nih. Suami kan enak banget gitu berbakti kepada orang tua dengan mudah, bagaimana dengan saya? Subhanallah, gak ada yang susah. Tadi, pada hakikatnya ketika kita berbakti kepada suami kita, pada hakikatnya kita pun sedang berbakti kepada orang tua kita. Pada hakikatnya amal-amalan soleh yang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua kita. Punten, berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini ada yang dikatakan husna, ada yang dikatakan ihsana. Ya, sebentar saya cek dulu husna dengan ihsana.
Di dalam Al-Quran ada kalimatnya wabil walidaini ihsana, ya. Kemudian ada juga, saya lupa surat apa, wabil walidaihi husna. Yang pertama kalimatnya wabil walidaini ihsana, wabil walidaihi husna, ya. Itu punten kalau saya keliru. Apa bedanya ihsana dengan husna? Secara terjemah, ihsana sama-sama berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Husna juga artinya sama, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Namun yang beda, punten. Namun yang beda, ihsana konsepnya. Ihsana, cara berbakti kepada orang tua dengan ihsana, itu cara berbaktinya konsepnya langsung. Langsung, secara langsung, misalnya punten, ketika kita dimintai pertolongan oleh orang tua kita, misalnya, nak tolong dong mama pengen diantar ke dokter. Nah, ketika ada kalimat itu, lalu anaknya mengantar ibunya ke dokter, maka dia sudah berbakti, sedang berbakti kepada orang tuanya secara ihsana. Artinya dengan interaksi, ya. Jadi wabil walidain ihsana itu dengan interaksi. Nah, kalau wabil walidaihi husna di sini adalah berbakti dengan orang tua tidak secara langsung. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya begini. Masya Allah, tabarakallah, ketika Fatia dibanggakan oleh orang tua Fatia atau siapapun di antara kita yang ternyata orang tua kita bangga kepada kita, maka pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua secara husna. Bisa difahami nggak, Fatia? Jadi misalnya, ketika seorang anak, misalnya gini, saya punya anak, amin. Saya punya anak hafidz Quran, bukan hanya hafidz mutqin, bukan hanya hafidz, tapi bisa menjaga Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Lalu saya dapat kebanggaan sendiri. Sesungguhnya anak saya itu sedang berbakti kepada orang tua, kepada saya secara husna. Jadi tidak langsung secara interaksi secara langsung. Tapi yang ihsana itu langsung dengan action. Bisa dipahami nggak? Artinya sebaliknya, ketika ada seorang anak yang mengecewakan orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang durhaka kepada orang tuanya. Bukankah ketika ada seorang anak berbuat maksiat, maka orang tuanya akan merasakan malu? Maka hati-hati. Anak hati-hati ketika berbuat sesuatu, hati-hati. Anda menjadi kebanggaan orang tua, sesungguhnya Anda menjadi anak sedang dalam tahap anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi konsepnya secara husna, tidak dengan interaksi. Nah, artinya seorang istri ketika ibunya bangga, bahkan tidak sampai disampaikan pun, istri itu, anak itu bisa taat kepada suaminya, sesungguhnya dia sedang berbakti kepada orang tua secara husna. Bisa dipahami ya, Fatia? Secara husna. Nah, jadi seandainya, berarti seandainya suami itu dikecewakan oleh istrinya, secara tidak langsung, dosa pun naudzubillah, naudzubillah, para ulama mengatakan seakan-akan Anda tidak berbakti kepada orang tua. Jadi nggak ada sulitnya istri bingung misalnya, tapi kan saya mau langsung. Tetap tugas kita seorang istri yang paling utama adalah suami. Jangankan kepada orang tua, tugas kita tugas kita kepada Allah yang bersifat sunnah saja, itu kan harus dikesampingkan. Makanya ketika seandainya ada si A ini seorang istri yang terbiasa misalnya bangun dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi terbiasa bangun, tahajud, kemudian qiraatul Quran, kemudian zikir sampai sebelum subuh.
Sebelum subuh qailulah sebentar, lalu subuh bangun langsung qobliyah, setelah itu qobliyah, kemudian setelah itu dia sholat subuh, setelah itu dia tunggu syuruk, dia sholat syuruk, setelah syuruk dia tidur. Karena apa? Karena sudah capek dari jam 2. Ini si A. Tanpa mempersiapkan kepentingan suami dan anaknya, karena dia bilang kepada suaminya, Mas maaf saya tadi bangunnya dari jam 2, saya nggak bisa mempersiapkan keperluan Mas sama anak-anak. Akhirnya karena kecapean dia tidur, ya. Kemudian ada perempuan si B, taruhlah kita katakan si B. Seandainya ada seorang perempuan B, dia bangun, baru saja bangun mungkin hanya 10 atau 5 menit sebelum subuh. Yang penting dia keburu sholat tahajud, yang penting dia keburu witir. Misalnya 10 menit tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat cukuplah misalnya, ya. Kan kita mah ekspres sholatnya, ya. Udah pintar sholatnya. Ya. Seandainya sholatnya bangunnya hanya 10 menit sebelum subuh, dia hanya cukup sholat 2 rakaat tahajud lalu dengan witir 3 rakaat. Kemudian begitu adzan subuh, dia hanya mengerjakan qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia zikir sambil jalan, hatta walaupun dia tidak berzikir, dia langsung mempersiapkan keperluan suami, dia langsung mempersiapkan keperluan anak-anaknya. Maka sesungguhnya yang nomor 2, istri yang saya tadi bilang B itu lebih mulia daripada istri yang nomor 1. Kenapa? Karena tugas dia adalah seorang istri, maka tugas utama dia adalah melayani suami dan mempersiapkan anaknya kalau dia seorang ibu. Jadi jangan sampai ada yang namanya ibadah huwiyah. Apa itu ibadah huwiyah? Ibadah huwiyah itu ibadah yang hanya mengandalkan hawa nafsu. Jadi dia kesampingkan yang wajibnya tapi dia naikkan yang sunnahnya. Berapa banyak di antara kita, punten khususnya seorang istri, niatnya sih iya, ingin berbakti kepada ibu, ingin berbakti kepada ayah, tapi tanpa sepengetahuan suami. Hati-hati, ini bisa dikategorikan kepada ibadah huwiyah. Nah, namun punten, tidak juga punten. Ternyata ketika ada seorang suami mempersilahkan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya, subhanallah, ada suami mempersilahkan istrinya berbakti kepada orang tuanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suami ini adalah ahlul jannah yang masih hidup. Pun sama ketika ada seorang istri yang mempersilahkan suaminya untuk silaturahim dengan keluarga dari suaminya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa istri ini merupakan ahlul jannah yang masih hidup. Terus gimana? Cuman begitu doang? Harus gimana dulu awal-awalnya? Makanya punten, untuk siapapun yang hendak melakukan satu pernikahan yang belum mendapatkan pasangan, silahkan ta'arufnya baik-baik. Yang paling utama adalah tentunya bagaimana, makanya sama sih sebetulnya ketika dikatakan tunkahul mar'ah li arba'ah, bahwa seorang laki-laki itu menikahi perempuan itu dengan 4 hal, li jamaliha, li hasabiha, li jamaliha, li diniha. Ya, sama sebetulnya untuk laki-laki, untuk perempuan pun sama, ketika menikahi seorang laki-laki sama, lihat malnya seperti apa, kemudian lihasabiah gimana nasabnya, kemudian lijamaliha gimana parasnya, kemudian lidiniha, tapi tetap yang dipilih adalah dinnya. Din itu apa? Din itu adalah akhlaknya. Din itu akhlaknya, din itu karena dikatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Bukankah nasihat itu bagian daripada akhlak? Ya, mungkin din itu agama. Cukup dong Islam. Iya, cukup Islam, tapi tetap dicek akhlaknya seperti apa. Jangan sampai dia mengatakan dirinya orang Islam tapi akhlaknya tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya ketika dikatakan lidiniha, bukan hanya agamanya saja yang dia lihat, cukup KTP-nya Islam, tapi cek akhlaknya seperti apa. Bagaimana terutama akhlaknya dia
kepada Allah, apakah dia taat kepada Allah? Kalau kepada Allah yang menciptakan dia saja dia tidak taat, bagaimana dia bisa menyayangi kita? Setelah itu apa? Cari seorang laki-laki yang menyayangi orang tuanya. Kalau dia mampu menyayangi orang tuanya, maka insya Allah dia akan mampu menyayangi istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa menyayangi anak dan istrinya kalau orang tua yang melahirkan dia saja dia tidak bisa berbakti kepada mereka? Bagaimana jadinya? Makanya, punten, supaya nanti kita kelak begitu berumah tangga, kita tidak kesulitan untuk berbakti kepada orang tua, maka pilih laki-laki itu yang utama itu dinnya, agamanya, akhlaknya juga. Ya punten-punten, karena apa? Karena ketika kita punya pasangan yang akhlaknya, yang agamanya baik, maka dia akan mengarahkan kepada kita kepada jalan kebaikan. Ya punten-punten, kita akan dengan nikmat beribadah. Ketika kita beribadah, kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita sholat sunnah apapun, maka pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua kita. Nggak sulit seorang istri berbakti kepada orang tua. Jangan merasa terpenjara seorang istri, ya Allah saya jadi nggak bisa berbakti kepada orang tua karena surga saya ada pada suami. Padahal itu punya dua pahala. Istri itu ternyata punya kedudukan yang spesial. Kita belum paham. Ternyata justru punten, surga kita untuk mendapatkan keridhaan dari orang tua itu awalnya dari suami dulu. Suami ridho, maka Allah akan meridhoi dia antara dia dengan orang tuanya. Jadi jangan khawatir, kadang-kadang kan gini, enak ya kalau suami saya mah sama mertua bisa begini, bisa begitu, saya mah nggak bisa. Kata siapa? Bisa. Apalagi kalau kita mendapatkan pasangannya yang paham kepada agama. Apalagi kalau kita dari awal kita bicarakan bagaimana kita kepada orang tua, insya Allah nggak akan ada yang sulit. Jadi jangan khawatir, bukankah ini pernah terjadi juga kepada siapa? Kepada Zainab ya, kepada Zainab putrinya Rasulullah. Jadi ini ternyata dari sejak dahulu ya, kedudukan istri itu memang harus berbakti kepada orang tua. Dari sejak sebelum dari dulu deh, dari sejak Zainab ya, putrinya Rasulullah. Bukankah dulu Zainab putrinya Rasulullah bersuamikan Abul As ya, yang mana awalnya kafir kan? Subhanallah. Kita ketahui bahwa betapa dia suaminya Zainab itu ingin memerangi Rasulullah, terus ingin memerangi terus Rasulullah. Sehingga ketika Zainab ingin hijrah bersama Rasulullah, Rasulullah pun melarangnya. Kenapa? Karena ada suaminya. Ini bukti bahwa dari dulu pun berbakti kepada suami itu memang sudah ada. Ya, bahkan punten, Hindun saja di zaman jahiliyahnya, sebelum Hindun masuk Islam, dia terkaget-kaget ketika ada pelarangan, ada pelarangan zina. Ada pelarangan zina. Sehingga begitu Rasulullah menyampaikan pelarangan zina, Hindun itu berkata, apakah orang yang terhormat itu melakukan zina, katanya. Karena kan zina itu berarti kan sudah melanggar aturan, sudah melanggar dari sudah durhaka kepada suami. Artinya ketika ada kalimat itu, dari dulu masalah berbakti kepada suami itu sudah ada dari sejak zaman jahiliyah. Nah, sekarang di zaman sekarang ketika ada dengan alasan saya ingin berbakti kepada orang tua tapi malah menyakiti suami, berarti kita lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah saja para istri itu sudah berbakti kepada orang tua, kepada suaminya. Sudah harus taat kepada suaminya. Sekarang seandainya, yaitulah setan kadang-kadang mengganggu manusia itu berseragamkan ibadah. Contoh yaitu niatnya pengen bakti kepada orang tua, tapi tanpa sepengetahuan dari suami. Nah ini, setan mengganggu kita dengan berseragam ibadah.
Seperti halnya punten-punten setan berbakti mengganggu seseorang dengan berseragam ibadah apa? Contoh punten sekarang nih di bulan Ramadan ini ya, berapa banyak perempuan yang merasakan penyesalan di akhir-akhir asyara awakhir, lalu dia datang haid, punten, dia menyesal, dia menanyakan, ya Allah kenapa sih ini udah asyara awakhir keluar haidnya, padahal fitrahnya seorang perempuan memang mendapatkan haid. Ini ketika dia ya punten seragamnya sih ya, saya kan pengen ibadah bagus di asyara awakhir, tapi kan ini seragamnya seragam apa? Seragam siapa? Ini secara tidak langsung setan mendorong kita untuk apa? Untuk tidak menerima qada qadar kita. Satu itu. Yang kedua, seragam setan dengan seragam ibadah. Berapa banyak perempuan? Ini banyak sekali pertanyaan kepada saya. Makanya saya punya musiman pertanyaan, Fathia. Musim pertanyaan apa? Musim pertanyaan haid. Kapan? Bulan Ramadan dan bulan haji. Pertanyaan haid itu musimnya di bulan Ramadan dan bulan haji. Bagaimana? Bulan Ramadan Umi Maki, saya ini nih ngeflex sedikit-sedikit nih, sudah sekian hari. Saya tanya, biasanya bagaimana? Biasanya sih sekian hari. Kalau di bulan selain bulan Ramadan biasanya bagaimana? Iya sih, saya sih ya biasanya nggak sholat. Ya udah, kenapa sekarang harus bertanya? Ini kan sudah terjadi kebiasaan. Bisa dipahami nggak Fathia? Ini kan sudah menjadi kebiasaan kita. Kenapa? Kenapa harus dipertanyakan? Ingat, Allah bukan hanya Robnya bulan Ramadan. Allah ini Rabb seluruh bulan. Allah ini Rabb setiap detik kita. Allah ini Rabb setiap helaan nafas kita. Jangan sampai kita diganggu oleh setan berseragam ibadah. Balik lagi, ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, misalnya seandainya la samahallah, seandainya kita ingin memberikan sedikit uang untuk orang tua kita, lalu kita izin kepada suami, lalu suami melarangnya karena alasan tertentu, misalnya, mah jangan dulu ngasih sama ibu ya, soalnya misalnya kebutuhan kita sekarang lagi terbatas. Seandainya istri itu tidak jadi memberikan uang untuk orang tuanya, maka dia punya pahala, dia punya bir untuk orang tuanya. Atas apa? Atas taat dia kepada suaminya. Jangan takut wahai seorang istri, ketika kita berbakti kepada suami, maka pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali Umi. Ya, sahabat cinta Quran ya, tadi ya penjelasan pemaparan materi ya dari Umi Maki, dan sangat benar-benar membuka kerangka kita gitu Umi, berkaitan tentang bagaimana posisi seorang istri harusnya. Memang sering sih Umi ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, kenapa ya seorang laki-laki itu diberikan kesempatan untuk diri walidain ya kepada orang tua, kenapa istri itu kepada suaminya. Nah, padahal kalau tadi setelah dijelaskan ke Umi itu kan Masya Allah, ternyata di sana itu ada sebuah kemuliaan yang begitu luar biasa sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan syariat tersebut. Nah, bagi sahabat cinta Quran yang ingin bertanya, ya saya rasa sahabat cinta Quran sudah menyiapkan pertanyaan yang begitu banyak ya. Silahkan untuk menuliskan di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Umi Maki. Nah sebelumnya Umi, kalau dari Fathia sendiri ingin bertanya ya Umi, boleh ya Umi? Ya, silahkan Fathia. Menanggapi pertanyaan. Ya, begini Umi, ada kalanya seorang istri itu biasanya Umi, mereka itu ada yang membedakan begini, ini kan ibu mertua ya kayak gitu kan, sementara ada ini kan ibu kandung aku. Nah gimana tuh menyikapi hal-hal yang demikian? Biasanya di kalangan istri itu ada sedikit yang cerita-cerita berkaitan hal yang demikian, belum mampu mendudukkan antara ibu kandung dengan ibu mertua kayak gitu. Gimana tuh Umi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali keluhan-keluhan seperti ini ya. Ya mohon maaf sekali. Bahkan banyak sekali perceraian suami istri itu disebabkan permasalahan antara istri dengan mertuanya. Seorang istri merasa bahwa mertuanya tidak menyayangi dia. Seorang istri merasa bahwa mertuanya hanya sayang sama anaknya saja. Padahal yakin mertua kamu nggak sayang sama kamu.
Kalau mertua kamu nggak sayang sama kamu, ngapain anaknya dikasih sama kamu? Ya, kalau mertua Anda tidak sayang kepada Anda, mungkin anak Anda akan dinikahkan dengan orang lain karena kuat loh. Kedudukan seorang ibu kepada anak laki-laki itu kuat banget. Kuat banget. Ya, jadi punten. Pertama husnudzon. Husnudzonnya apa? Kita jangan ingin dimaklumi oleh orang tua dari pasangan kita, tapi kita yang harus memaklumi mereka. Ya punten-punten, gimana sih ya? Masa iya mereka, keluarga pasangan kita, yang minimal anggota dari keluarganya itu minimal berapa? 4 orang misalnya ya, atau 3 orang, ayah, ibu, anak misalnya. Kita datang sendiri, kita minta 3 dari keluarga itu memahami kita yang sendiri. Itu sangat sulit. Dan punten-punten, kita ketika hadir di dalam kehidupan keluarga dari pasangan kita tidak hadir dari kecil. Kita hadir dalam keadaan sudah dewasa, yang mana mereka tidak tahu karakter kita. Husnudzon bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua dari pasangan kita itu karena ketidaktahuan atas karakter kita. Dan punten, ini yakin hanya ada miskom saja. Makanya apa punten? Makanya sering komunikasi seorang istri. Sering komunikasinya apa? Banyak tanya. Jadi jangan juga misalnya orang tua, kenapa sih ini anak nanya terus? Ya nanyanya yang pada tempatnya. Banyaknya Pak. Namanya orang tua mah sekedar disapa apa kabar saja sudah senang banget. Jadi kita yang harus menitipkan diri ketika kita berada di lingkungan pasangan suami kita. Jangan pengen difahami tapi belajar memahami. Ya punten-punten, kedudukan orang yang memahami lebih mulia daripada kedudukan orang yang minta difahami. Nah, kemudian seandainya masih ada kekeliruan antara antara dia dengan orang tuanya, punten, jangan sampai memberatkan pikiran dari suami. Kenapa? Karena suami akan bingung. Ini yang mula-mulanya terjadinya perpecahan antara suami istri itu, yang istri, punten, istri baper. Istri baper sedikit-sedikit ngadu sama suami. Ya, udah gitu punten suaminya nggak cross check. Artinya tidak melihat dari dua sisi. Yang akhirnya apa? Naudzubillah, suami menegur seorang ibu. Menegur daripada ibunya. Naudzubillah. Punten, wala uzaki 'alallahi ahada. Bukan untuk apa-apa. Abinya maki itu ketika ada bohong. Kalau dikatakan pasangan suami istri yang baru menikah tidak pernah ada masalah dengan mertua, bohong. Pasti ada, insya Allah ada. Hanya saja ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Ya, kalau ini mah punten, kalau tanaman mah berkembang bagus. Kalau masalah dengan mertua mah ada permasalahan menjadi berkembang, itu jelek banget. Nah, abinya maki ketika ada permasalahan di awal-awal pernikahan saya ada karena kami tidak memahami satu sama lain. Tapi subhanallah, laki-laki justru yang harus berada di depan itu, jangan sampai menyakiti ibunya, juga tidak mengecewakan istrinya. Karena punten, ketika seorang suami menyakiti ibunya, itu bahayanya sangat dahsyat. Namun jangan dikira ketika seorang suami mengecewakan istrinya juga dahsyat. Karena apa? Rasulullah SAW punten, di dalam Al-Quran juga dikatakan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harus berbuat baik kepada seorang istri dengan ma'ruf. Jadi seandainya ada permasalahan dengan istri dengan ibunya, jangan, punten banget, jangan sekali-kali membentak istri di depan orang tuanya. Jangan di depan orang tua dari suami. Jangan merasa saya ingin kelihatan bahwa saya membela ibu saya lalu istrinya dibentak di depan ibunya. Tidak, itu pun tidak keliru. Itu pun keliru. Itu pun dikatakan tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf dalam bersikap kepada istrinya. Nah, terus bagaimana? Punten. Ini hanya sekedar berbagi. Saya subhanallah, saya mengalami itu, tapi punten. Saya hanya belajar husnudzon.
saya yakin bahwa sesungguhnya orang tua dari pasangan saya sangat menyayangi saya. Tapi kami belum ketemu kuncinya. Cari dulu kuncinya, cari tahu dulu kuncinya. Kalau udah tahu kuncinya, Masya Allah, yakin pasangan bukan hanya pasangan yang menyayangi kita, tetapi apa? Tetapi orang tua dari pasangan pun akan menyayangi kita. Karena ternyata salah satu kunci suami bisa bangga kepada seorang istri itu adalah ketika seorang istri mampu dekat dengan keluarga dari suami. Itu kebanggaan banget untuk seorang suami. Jadi kalaupun seandainya ternyata tidak ada ada perselisihan antara istri dengan mertua, tetap berhusnudzon, ya, berhusnudzon. Gini loh, ketika ada kalimat suudzon antara dia dengan orang tua dari pasangan, kita harus tanya dulu. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, yakin bahwa orang tua itu tidak akan bermaksud buruk. Hanya saja tadi tidak paham saja. Jadi, kemudian apa? Minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, aku yakin orang tuaku. Dan panggil sebagai orang tuaku, jangan mertuaku lagi. Ya Allah, aku yakin orang tuaku sangat mencintai aku, hanya saja kami belum menemukan jalan. Bukakan jalannya ya Allah. Minta sama orang tua, sama Allah. Dan yakinkan kepada Allah, ya Allah, aku mencintai mereka karena Allah. Minta terus sama Allah. Dan kalau sudah disayang sama orang tua, insya Allah dikatakan jannah dunia. Kalau udah disayang sama orang tua, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi yakin, mertua itu sayang sama kita. Dan ini beberapa ulama mengatakan, kalaulah ada kalimat ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain, maaf ya. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang berbeda pendapat. Beberapa ulama mengatakan, ketika dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, maka berlaku ridallah fi ridal mertua wa suhtullah fi suhtil mertua. Karena apa? Si orang tua, ridho orang tua, suami, itu jannahnya suami. Murkanya orang tua suami, nerakanya suami. Berarti ketika orang tua dari pasangan kita murka, siapa penyebabnya? Makanya ketika dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, para ulama mengatakan berlaku juga ridallah fi ridal mertua wa suhtullah fi suhtil mertua. Wallahu alam. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Umi, ini sudah ada pertanyaan masuk ya dari sahabat cinta Quran yang lainnya. Kita masih ada waktu sekitaran 10 menit lagi ya Umi. Siap. Insya Allah. Pertanyaannya adalah begini Umi. Ada seorang perempuan yang dia ingin segera menikah seperti itu. Nah, hanya saja saat ini itu ibu kandungnya agak sedikit di sini itu tidak senang kayak gitu karena takut kehilangan. Nah, gimana nih Umi sebagai anak yang ingin menikah kemudian menjelaskan kepada orang tua kita agar tidak merasa kehilangan saat ketika kita menikah kayak gitu Umi. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Karena takut kehilangan anaknya ya, mungkin takut nggak bisa dekat lagi. Iya, artinya yakinkan kepada orang tuanya bahwa ya tadi ketika saya berbakti kepada orang tua, kepada suami, maka ibu akan dapat pahalanya. Jadi memang harus dari awal dibina, diberi pemahaman atas dengan kalimatnya cinta kepada Allah. Dari awal harus ditanamkan cinta kepada Allah. Ketika orang tua itu sudah bisa ditanamkan cinta kepada Allah, maka kita bisa masuk. Bu, kalau saya menikah, saya lebih mudah berbakti kepada ibu. Kenapa? Karena dikatakan an-nikahu nisfuddin. Orang yang sudah menikah itu sudah lengkap
Bahkan dikatakan an-nikahu nisfu iman. Beberapa ulama mengatakan an-nikahu nisfu iman. Sudah lengkap keimanannya. Kenapa? Karena punten-punten, Bu, kalau saya sudah menikah, saya makin mudah berbakti kepada ibu. Artinya tadi berbakti itu tidak harus dengan ihsana, tetapi juga bisa dengan husna. Yakinkan, makanya dari awal tumbuhkan dulu kepada seorang ibu cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah tumbuh cinta kepada Allah, baru kita bisa masukkan bahwa saya akan lebih mudah berbakti kepada ibu, bahwa ibu akan lebih banyak mendapatkan pahala ketika saya bisa berbakti kepada suami saya. Suami. Iya, betul. Jadi harus diajak dulu ibu mencintai Allah. Harus tanamkan dulu ibu mencintai Allah. Jangan sampai ibu kita mencintai kita melebihi cintanya kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah ya. Berarti ini juga melanjut ke ini ya Umi ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan menikah disebut sebagai sebutan menyempurnakan separuh agama. Betul. Gitu. Ya, insya Allah sih ada pertanyaan lagi nih Umi ya. Umi, bagaimana dengan ibu mertua yang sebenarnya ada beberapa hal yang kadang saya tidak setuju. Nah, tapi saya cuma bisa diam karena karakter beliau yang memang agak keras. Cuma kadang via suami aja masukannya, apakah itu nggak apa-apa Umi kayak gitu. Iya, memang betul ketika ada ketidaksetujuan antara dia dengan mertua, lebih baik suami yang memasukkan pendapat. Jadi jangan dia tampil. Karena kalau dia yang tampil, dia tidak akan tahu karakter dari ibunya. Ya, memang harus suami yang tampil, jangan dia yang tampil. Satu itu. Yang kedua, harus dicek apa yang menjadi permasalahan itu apa? Apakah punten ya, apakah berkaitan dengan syariat Islam, apakah melanggar syariat Islam? Ketika tidak melanggar syariat Islam, bikin orang tua senang aja deh. Ya, selama itu tidak melanggar syariat Islam, bikin orang tua senang. Kecuali kalau memang melanggar syariat Islam, itu silahkan. Itu pun kita minta tolong suami untuk menyampaikan. Kalau seandainya dia tidak bisa menyampaikan, tadi kan katanya kalau disampaikan kenapa-kenapa, silahkan suami untuk menyampaikan. Tapi balik lagi, ini mengganggu syariat Islam nggak? Kalau seandainya tidak mengganggu syariat Islam, ya sudah bikin orang tua seneng tuh, Masya Allah ya. Ketika orang tua seneng, maka kita tinggal ngangkat tangan. Ngangkat tangan minta sama Allah, maka doa kita akan diijabah. Ya, bahkan ketika rumah kita didatangi oleh orang tua, bahkan seandainya sampai mau tidur di rumah kita, pada hakikatnya karpet surga sedang tergelar di rumah kita. Orang tua siapa? Orang tua saya? Iya. Orang tua pasangan? Iya. Karena kalau namanya sudah menikah, itu kita sudah punya 4 orang tua. Ayah kita, ibu kita, ayah dari suami, ibu dari suami. Jadi silahkan, betul, benar langkah-langkah dari Mbak, minta tolong sama suami untuk menyampaikan, tapi tetap ingetin suami ketika menyampaikan juga bil ma'ruf, dengan baik-baik, jangan sampai menyakiti. Karena punten, lihat bagaimana dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika orang tuanya menyembah berhala, beliau tetap berbakti kepada ayahnya. Sa'aghfirulaka ya. Aku akan memintakan ampun kepada Allah. Itu baktinya siapa? Nabi Ibrahim, padahal orang tuanya adalah penyembah berhala. Punten. Jadi punten, selama orang tua kita tidak menyalahi syariat agama, maka ikuti, senangkan orang tua. Karena ingat, kama tadin tudan. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah ya. Harusnya seorang istri dan juga suami itu bekerja sama ya Umi. Betul. Ya, untuk menyenangkan kedua belah, maksudnya kedua orang tuanya seperti itu. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi aja ya Umi ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan ini. Umi, saya punya istri dan istri saya ini belum mau untuk diajak untuk keluar kota karena memang suaminya ini posisinya kerjanya di luar kota seperti Umi. Nah, kira-kira bagaimana itu menjelaskannya Umi gitu? Nggak mau diajak keluar kota. Pindah
Alasannya kenapa? Pekerjaan Pak. Suaminya kerja di luar kota tapi istrinya tetap kasih pengertian istrinya bahwa walau bagaimanapun namanya seorang istri itu lebih harus taat kepada suami setelah Allah tentunya. Setelah Allah kedudukan suami itu lebih tinggi daripadanya. Artinya gitu, nggak ada lagi yang lebih tinggi setelah Allah kecuali taat kepada suami, kecuali dengan apa? Ketika ada suami yang menyuruh kepada kemaksiatan. Mudah sih sebetulnya, dari awal harus dibina komunikasi sebetulnya. Ya, sebetulnya nggak akan ada yang sulit untuk masalah suami istri atas satu permintaan atau beberapa permintaan. Sebetulnya nggak ada yang sulit kalau dari awal dibina komunikasi yang baik. Ya, dibina saling memperhatikan. Ya, ketika istrinya mungkin punten banget saat istrinya tidak mau diajak ke luar kota untuk pindah, silahkan tanya diri kita sendiri, punten, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tanya diri kita sendiri, ada apa sehingga istri saya kok nggak mau diajak pindah? Ya, ini dicontohkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, Ali radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kekecewaan dari orang lain, beliau tidak lantas menyalahkan orang lain, tetapi bertanya kepada diri sendiri, nih ada apa nih yang salah kepada diri saya sehingga orang lain mengecewakan saya. Nah pun sama, silahkan coba tanya kepada istrinya, siapa tahu ada sesuatu yang dia belum ungkapkan sehingga dia tidak mau pindah, ya tidak mau ikut. Silahkan tanya. Seandainya alasan itu tidak masuk akal, maka berdoa, minta sama Allah untuk dilembutkan hati daripada istrinya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ini kasihan Umi, tinggal ada satu lagi pertanyaan jawab ya Umi. Siap. Iya, Umi, saya mau tanya tentang hukum ketaatan istri terhadap ibu mertua tiri. Nah, gimana tuh Umi? Ibu Mertua tiri. Ibu mertua tiri. Ibu mertua tiri. Iya, ibu mertua tiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mertua tiri untuk suaminya ya sama kedudukannya menjadi ibu, harus sama kedudukannya menjadi ibu. Jadi tetap berbakti juga. Gini aja deh, sekalipun punten. Sekalipun maaf ya, gimana nih misalnya ada pertanyaan, gimana nih saya kepada ibu tetangga, sekalipun begitu, niatkan untuk berbuat baik. Insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan, apalagi ini kepada ibu mertua tiri, karena posisinya ibu mertua tiri ini sudah menjadi orang tua dari pasangan kita, gitu, sudah menjadi bagian daripada karena di dalam ini aja di dalam aurat saja kan, di hukum fikih kepada ibu tiri, auratnya itu tidak seluruhnya, ya kan, untuk laki-laki tuh ya punten tidak seluruhnya. Artinya menandakan bahwa kedudukan orang tua tiri itu kalau seorang sudah menikah dengan, misalnya si A menikah dengan ayahnya si perempuan itu, berarti itu sudah jadi ibunya, gitu, sama. Jadi jangankan begitu, kepada bibi saja, bibi daripada ayahnya dia, gitu ya, ayahnya si laki-laki itu harus berbakti juga kepada bibinya, gitu. Tapi tentunya kedudukannya tidak seperti kepada orang tua kandungnya, seperti itu. Untuk seorang ibu tiri, ibu mertua tiri, tetap kita harus menghormati, berbuat ihsan, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali materi pada siang hari ini Umi. Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya, terutama untuk Umi Maki dan juga Abi Maki. Amin. Ya, semoga diberikan keberkahan, kemudian diberikan perlindungan terbaik untuk Umi dan juga semua keluarga Umi. Amin. Amin. Ya, sebelum saya tutup Umi, mungkin bisa sedikit closing statement dari materi kita pada siang hari ini Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menikah bukan hanya menyatukan dua insan, bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi menikah juga menyatukan dua keluarga, tetapi juga menikah itu menyatukan dua karakter keluarga, bukan hanya dua karakter
dua orang karakter. Maka ketika kita sudah siap untuk menikah, artinya kita sudah siap untuk menyatukan dua keluarga, sudah siap untuk menyatukan dua karakter, dan sudah siap berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Akbar. Jazakallah khairan Baik. ilmunya, sangat bermanfaat sekali Amin. tentunya bagi Fatia dan juga sahabat cinta Quran yang ada di luar sana seperti itu. Semoga Umi diberikan kesehatan selalu ya Umi. Amin. Rasanya pengen banget itu materi ini sampai sampai apa sampai malam ya Umi. Ya, namun karena Umi juga masih ada ini ya amanah-amanah yang lain, semoga dimudahkan ya Umi segala amanahnya. Amin. Diberikan keberkahan ya di dalam setiap detik yang Umi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat cinta Quran ya, tak terasa kita sudah 1 jam ya bersama Umi Maki ya dengan membahas tema yang sangat luar biasa sekali ya. Bakti seorang istri untuk ibunya ya. Semoga materi yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi tadi sahabat cinta Quran yang sudah mencatatnya ya, disimpan baik-baik ya, tidak hanya sekedar dicatat, tetapi yang penting adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah bagaimana kita itu mengaplikasikan langsung ya di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat cinta Quran ya, informasi kembali ya bahwa bagi sahabat Quran yang sudah mengikuti kajian online cinta Quran ya, berkesempatan untuk bisa mendapatkan 12 untuk umroh gratis bersama Cinta Quran tahun 2021. Nah, bagi sahabat cinta Quran yang tadi belum scan barcode-nya, segera scan barcode di bawah ini ya. Dan bagi sahabat cinta Quran yang di akhir-akhir bulan Ramadan ini ya, yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita ya, tentunya jangan sia-siakan untuk kita itu memberikan sebuah amalan terbaik ya, untuk memberikan sedekah-sedekah terbaik ya, terutama sedekah untuk mendukung dakwah siar Quran. Bagi sahabat cinta Quran yang ingin berkontribusi ya untuk mendukung perjuangan Islam, silahkan berkontribusi melalui virtual account di BNI Syariah dan juga rekening Mandiri dan juga BCA. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa Fatia sampaikan ya. Sebelumnya Fatia juga mohon maaf apabila banyak salah kata ya di dalam kajian ini berlangsung ya. Semoga di akhir Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal solid ya, untuk memperbanyak amalan-amalan ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang begitu melimpah di 11 hari terakhir bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk senantiasa ikuti kajian-kajian cinta Quran ya, setiap duha, setiap zuhur ya, dan juga di waktu sore ataupun malam hari. Nah, mungkin itu dulu ya dari Fatia dan juga tim cinta Quran. Mohon maaf. Semoga sahabat cinta Quran diberikan kelancaran di dalam beribadah ya. Semoga sahabat cinta Quran diberikan kemudahan di dalam segala urusan. Fatia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Pamit ya. Iya. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenapa dong? Kali makan. Kenapa?